Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putua Diastiari, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses yang melibatkan organ reproduksi wanita. Di sini ada 3 pembagiannya, yaitu yang pertama ada oogenesis, yang kedua ada siklus menstruasi, yang ketiga ada fertilisasi, gestasi, dan juga persalinan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai oogenesis. Dan yang kedua, yaitu mengenai siklus menstruasi. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui oogenesis. Nah, oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu ada tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan juga tahap pematangan. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap penggandaan, terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan, di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia. Tunggal yaitu oogonium yang bersifat diploid. Kemudian pada tahap yang kedua ada tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap ini oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau disebut juga dengan diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Yang ketiga ada tahap pematangan dimulai pada masa puber yang terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan sehingga mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan kutub primer yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadinya ovulasi. Nah, pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit atau disebut juga dengan haploid dan badan kutub sekunder atau haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum, sedangkan badan kutub sekunder mengalami degenerasi. Badan kutub primer juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan kutub, namun kadang-kadang badan kutub primer mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Oosit sekunder yang diovulasikan dari ovarium dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam disebut zona pellucida. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilizin yang mempunyai beberapa fungsi berikut. Yang pertama ada mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, yang kedua menarik sperma secara kemotaksis positif, yang ketiga ada mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Proses kedua yang melibatkan organ reproduksi wanita yaitu ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang fase yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan tersebut, korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron, akibatnya ovum meluruh bersama-sama dengan endometrium. Kondisi ini ditandai dengan adanya pendarahan melalui vagina. Pada fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau fase folikular. Pada fase praovulasi, hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan follicle stimulating hormone atau disebut juga dengan FSH. FSH merangsang pembentukan sel-sel folikel yang mengelilingi ovum yang matang. Ovum yang telah matang akan diselubungi folikel yang disebut folikel de Graaff. Folikel de Graaff kemudian menghasilkan estrogen yang merangsang pembentukan endometrium. Estrogen juga memengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basa. Nah, lendir ini akan menetralkan sifat asam dalam serviks sehingga sperma mampu hidup di dalamnya. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Adanya peningkatan kadar estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga
Hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14, dihitung sejak hari pertama menstruasi. Nah, pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. Untuk fase yang keempat, ada fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada tahap ini, LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Progesteron bekerja sama dengan estrogen memacu pembentukan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu. Hal ini berguna untuk persiapan penanaman zigot pada uterus setelah terjadi pembuahan. Nah, apabila sampai akhir fase tidak terjadi pembuahan, akan kembali ke fase menstruasi lagi. Selama berlangsungnya siklus menstruasi, tubuh wanita mengalami perubahan hormonal dan juga perubahan ketebalan endometrium.